Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa pahlawan sejati tidak selalu berbentuk manusia? Kadang, ia datang dalam bentuk yang tak terduga. Seekor kucing kecil yang setia. Ini adalah kisah nyata tentang seorang pria tua yang hampir kehilangan nyawanya karena gigitan ular berbisa. Namun, di saat-saat kritis, penyelamatnya datang bukan dari manusia, tapi dari seekor kucing kampung bernama Si Belang. Kucing ini tidak hanya berani, tapi juga mempertaruhkan nyawanya demi majikannya. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Bagaimana seekor kucing bisa menghadapi salah satu ular paling berbahaya di dunia? Tonton video ini sampai akhir untuk menyaksikan kisah keberanian yang luar biasa. Like video ini jika kamu percaya bahwa hewan juga memiliki keberanian yang luar biasa. Komen pengalaman unikmu dengan hewan peliharaan yang pernah melindungimu. Subscribe dan nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Malam itu, langit di sebuah desa kecil di Jawa Barat tampak gelap. Hujan baru saja reda, meninggalkan udara yang lembab dan tanah yang masih basah. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran desa, seorang pria bernama Pak Gito, seorang petani tua, sedang duduk di beranda rumahnya sambil menikmati segelas teh hangat. Di sampingnya, seekor kucing kampung berbulu belang hitam dan coklat duduk diam. Matanya mengamati halaman rumah dengan penuh kewaspadaan. Kucing itu bernama Si Belang. Pak Gito tidak pernah berniat memelihara kucing. Si Belang muncul begitu saja di rumahnya beberapa bulan lalu, dalam keadaan kurus dan kotor. Saat itu, Pak Gito merasa iba dan memberinya makan. Sejak saat itu, Si Belang tidak pernah pergi. Mungkin dia memang sudah ditakdirkan untuk tinggal bersamaku, pikir Pak Gito sambil mengelus kepala kucingnya. Namun, ia tidak tahu bahwa kucing ini bukan sekadar kucing biasa. Dan dalam beberapa hari ke depan, Si Belang akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Hari itu, Pak Gito bekerja seharian di sawah. Ia pulang dalam keadaan lelah. Tubuhnya penuh keringat dan debu. Saat ia sedang beristirahat di teras, Si Belang duduk di sampingnya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Si Belang tidak seperti biasanya. Hari itu, Pak Gito bekerja seharian di sawah. Ia pulang dalam keadaan lelah, tubuhnya penuh keringat dan debu. Saat ia sedang beristirahat di teras, Si Belang duduk di sampingnya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Si Belang tidak seperti biasanya. Biasanya, kucing itu akan tidur di pangkuannya atau bermain di halaman. Tapi malam ini, Si Belang terlihat gelisah. Matanya tajam, telinganya terus bergerak, dan sesekali ia menatap ke arah semak-semak di dekat rumah. Pak Gito mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa, Belang?" tanyanya sambil mencoba menenangkan kucing itu. Tiba-tiba, suara desisan tajam terdengar dari semak-semak. Pak Gito langsung terdiam. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengenali suara itu. Suara ular berbisa. Pak Gito mencoba melihat ke arah suara itu. Dan di bawah sinar lampu teras rumahnya, ia melihat seekor ular hitam besar dengan sisik mengkilap. Seekor ular weling. Ular weling adalah salah satu ular berbisa paling mematikan di Indonesia. Gigitan ular ini dapat menyebabkan kematian dalam hitungan jam. Pak Gito membeku. Ular itu bergerak perlahan mendekatinya. Namun sebelum Pak Gito bisa melakukan sesuatu, Si Belang melompat ke depan, berdiri di antara Pak Gito dan ular itu. SSS. Ular weling itu mengangkat kepalanya tinggi. Tubuhnya membentuk pola melingkar di tanah, siap menyerang kapan saja. Si Belang tidak bergerak sedikit pun. Bulu-bulunya berdiri, matanya tak berkedip menatap musuhnya, dan cakarnya mencengkeram tanah. Ular itu bergerak perlahan ke depan, mendekati Pak Gito yang masih terpaku dalam ketakutan. Si Belang menggeram pelan, tubuhnya semakin tegang. Pak Gito ingin lari atau mengambil sesuatu untuk mengusir ular itu. Namun tubuhnya terlalu kaku untuk bergerak. Ia hanya bisa menatap Si Belang yang kini berdiri di antara dirinya dan bahaya. "Dia melindungiku," pikir Pak Gito dengan napas tercekat. Saat itu, waktu seakan melambat dan tiba-tiba semuanya terjadi dalam hitungan detik. Serangan pertama Si Belang bergerak. Ular itu menyerang lebih dulu. Kepalanya melesat cepat ke arah Pak Gito, siap menancapkan taring berbisanya. Pak Gito hanya bisa menutup mata. Namun, sebelum ular itu mencapai dirinya, Si Belang meloncat ke udara. Cakar tajamnya menyambar kepala ular dengan keras, menamparnya ke samping. Pak Gito tercengang.
Si belang berhasil mencegah serangan pertama, namun ular itu tidak menyerah. Ia melingkarkan tubuhnya lebih rapat. Siap menyerang lagi. Si belang tetap berdiri di posisinya. Tidak bergerak sedikit pun. Ia tidak mundur, karena baginya tidak ada pilihan lain. Ia harus melindungi majikannya. Serangan kedua. Pertempuran semakin sengit. Ular itu kini semakin marah. Ia menyerang lagi. Kali ini lebih cepat dan lebih ganas. Si belang kembali menangkisnya. Dengan refleks luar biasa, si belang menampar kepala ular dengan cakarnya, lalu berlari ke samping, berusaha mengecoh lawannya. Pak Gito terperangah. Dia bertarung layaknya seekor harimau kecil, namun ular itu bukan lawan biasa. Ia terus menyerang berulang kali. Si belang terus bertahan, melompat ke sana kemari, berusaha menghindari taring beracun itu. Namun Pak Gito menyadari sesuatu yang mengerikan. Si belang mulai kelelahan. Napasnya memburu, gerakannya mulai melambat. Sementara itu, ular weling masih kuat. Si belang tidak bisa terus bertarung seperti ini, pikir Pak Gito. Kini tubuhnya mulai gemetar. Serangan ketiga, gigitan mengerikan. Dan akhirnya, saat yang mengerikan terjadi. Ular itu menemukan celah dalam satu gerakan cepat. Ia menyerang si belang. Taring beracunnya menancap di kaki belakang kucing itu. Si belang mengeong keras. Pak Gito terkejut. Belang, tidak. Tubuh si belang terhuyung, kehilangan keseimbangannya. Namun, meskipun ia kesakitan, si belang tidak menyerah. Dengan seluruh sisa tenaganya, ia menyerang balik dengan cakarnya yang tajam. Ia mencakar mata ular itu dengan kekuatan penuh. Ular itu terkejut, ia kesakitan, meronta, dan akhirnya melarikan diri ke dalam semak-semak. Pak Gito menahan napas. Ular itu telah pergi. Namun, kakinya melemas ketika melihat si belang tergeletak di tanah. Si belang terbaring lemah. Pak Gito bergegas berlutut, mengangkat tubuh kecil si belang. Kucing itu terengah-engah, tubuhnya lemah. Dan yang paling menakutkan, darah mulai mengalir dari luka gigitan di kakinya. Si belang terkena racun. Ular weling adalah salah satu ular paling berbisa di Indonesia. Jika tidak segera ditangani, racunnya bisa menyebar dalam hitungan jam. Pak Gito panik. Belang, bertahanlah, aku akan menolongmu. Tanpa berpikir panjang, ia menggendong si belang dan berlari secepat yang ia bisa ke rumahnya. Ia harus segera mencari bantuan. Karena jika terlambat, si belang bisa pergi selamanya. Pak Gito berteriak panik. Belang, tidak, si belang mengeong keras. Tetapi ia tidak menyerah. Dengan gigitan ular masih di kakinya, si belang mencakar dan menggigit ular itu dengan ganas. Ular itu berusaha melepaskan diri. Tetapi si belang menggigitnya dengan kuat. Pertarungan berlangsung hanya beberapa detik. Hingga akhirnya, ular itu menyerah. Ular berbisa itu melarikan diri ke dalam semak-semak, meninggalkan si belang yang kini tergeletak lemah di tanah. Pak Gito bergegas mengangkat si belang ke dalam rumah. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Kaki si belang mulai membengkak. Ular berbisa itu telah mengeluarkan racunnya. Dan waktu semakin menipis. Pak Gito berlari secepat yang ia bisa. Di pelukannya, si belang terkulai lemah. Tubuh kecilnya masih hangat, tetapi napasnya mulai melemah. Pak Gito panik. Bertahanlah belang, bertahanlah. Ular wuling memiliki racun neurotoksin yang sangat mematikan. Jika tidak segera ditangani, si belang bisa lumpuh atau lebih buruk lagi, kehilangan nyawanya. Namun, di desa kecil ini, tidak ada dokter hewan terdekat. Pak Gito hanya punya satu pilihan. Ia harus melakukan sesuatu. Rea. Pak Gito masuk ke rumah. Tangannya gemetar saat meletakkan si belang di atas selimut. Kucing itu nyaris tak bergerak. Napasnya terengah-engah. Matanya setengah tertutup. Pak Gito berpikir cepat. Racun ular menyebar melalui darah. Jika tidak dihentikan, organ tubuh si belang bisa gagal bekerja. Tapi bagaimana cara menyelamatkannya? Tidak ada dokter hewan yang buka malam ini. Tidak ada serum anti bisa. Si belang semakin melemah. Dan waktu semakin menipis. Pak Gito hampir putus asa. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Namun, saat ia menatap si belang, air mata mulai menggenang di matanya. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Kau sudah menyelamatkan hidupku. Sekarang giliranku untuk menyelamatkanmu. Dengan penuh tekad, Pak Gito mulai bertindak. Pertolongan darurat.
Pak Gito teringat sesuatu yang pernah ia dengar dari tetua desa. Racun ular bisa dihambat dengan menjaga agar area yang tergigit tidak terlalu banyak bergerak dan memperlambat penyebarannya. Ea Denggon Hoti. Hati membalut kaki si belang menggunakan kain bersih. Tidak terlalu ketat, tetapi cukup untuk mengurangi peredaran darah ke seluruh tubuh. Lalu, ia menuangkan air hangat ke dalam kain, menempelkan kompres ke tubuh si belang untuk mencegah syok. Namun, ia tahu ini hanya pertolongan sementara. Si belang butuh pertolongan sesungguhnya. Langit mulai terang saat Pak Gito akhirnya mendapatkan tumpangan ke klinik hewan di kota terdekat. Dengan hati penuh harap, ia memeluk si belang di dadanya. "Bertahanlah, nah. Sebentar lagi kita sampai." Namun, saat mobil mendekati klinik, bilang tiba. Tiba berhenti bernapas. Belang. Jantung Pak Gito nyaris berhenti. Dengan panik, ia mengguncang tubuh si belang. Tetapi kucing itu tetap diam. "Dokter, tolong dia." Dokter hewan segera mengambil alih, membawa si belang ke ruang perawatan. Pak Gito hanya bisa berdiri di luar. Tangannya mengepal. Air matanya jatuh. "Ya Allah, aku mohon." Waktu seakan berhenti. Beberapa saat kemudian, pintu ruang perawatan terbuka. Dr. Kelwer. Wajahnya samar-samar tersenyum. "Kucing Bapak, selamat." Racunnya hampir menyebar ke seluruh tubuh. Tetapi dia bertahan cukup lama hingga kami bisa menanganinya. Pak Gito langsung terduduk. Air matanya jatuh. "Alhamdulillah, belang selamat." Ketika Pak Gito masuk ke ruang perawatan, si belang terlihat masih lemah. Tetapi matanya perlahan terbuka. Matanya menatap Pak Gito dengan lemah, tetapi penuh makna. Seolah berkata, "Aku berhasil, Pak. Aku masih di sini." Pak Gito mengelus kepala kucingnya, menahan isak tangis. "Terima kasih. Kau luar biasa, Nak." Si belang telah selamat. Namun, ada sesuatu yang lebih besar yang dipelajari Pak Gito hari ini. Pak Gito dulu berpikir bahwa kucing hanyalah hewan biasa. Tetapi malam itu, ia menyadari sesuatu. Harta yang sesungguhnya bukanlah emas atau uang, tapi kasih sayang dan kesetiaan. Si belang tidak hanya seekor kucing. Si belang adalah keluarga. Dan sejak hari itu, Pak Gito berjanji akan menjaga si belang seperti keluarga sendiri. Ia membuat tempat tidur hangat untuknya. Ia memasak makanan khusus untuknya. Ia selalu memastikan bahwa si belang merasa dicintai. Karena hewan mungkin hanya bagian kecil dari hidup kita. Tapi bagi mereka, kita adalah seluruh hidup mereka. Dan di malam itu, Pak Gito berjanji untuk tidak pernah melupakan pengorbanan si belang. Kucing kecil itu telah menyelamatkan hidupnya. Dan kini, giliran Pak Gito yang akan selalu melindungi si belang. Hikmah dari kisah ini, kesetiaan tidak hanya datang dari manusia, tetapi juga dari hewan yang kita pelihara. Jangan pernah meremehkan kasih sayang hewan peliharaan, karena mereka bisa menjadi penyelamat kita. Terkadang, keberanian datang dari makhluk yang paling kecil. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu percaya bahwa hewan juga bisa memiliki naluri untuk menyelamatkan manusia? Tulis pendapatmu di komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya. Malam itu, Pak Gito hampir kehilangan nyawanya. Tapi di saat genting, pahlawan kecilnya datang. Si belang, kucing yang ia rawat tanpa pernah menyangka bahwa suatu hari, kucing itulah yang akan menyelamatkan hidupnya. Kita sering menganggap hewan peliharaan hanyalah teman biasa. Tapi, bagi mereka, kita adalah seluruh hidup mereka. Mereka mencintai kita tanpa syarat. Dan dalam kisah ini, si belang bahkan rela mempertaruhkan nyawanya demi majikannya. Karena kasih sayang sejati tidak selalu datang dari manusia. Terkadang, ia datang dari seekor kucing kecil yang memiliki hati yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya bahwa hewan juga memiliki naluri untuk melindungi manusia? Pernahkah kalian memiliki pengalaman unik dengan hewan peliharaan yang menunjukkan kesetiaan dan keberanian? Tulis kisah kalian di kolom komentar. Aku ingin membaca cerita luar biasa dari kalian semua. Jangan lupa like video ini sebagai bentuk penghargaan untuk hewan-hewan luar biasa yang ada di dunia ini. Subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Bantu bagikan video ini agar lebih banyak orang sadar bahwa hewan juga bisa menjadi pahlawan sejati. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.